Untuk udah kelihatan puncaknya itu dari Kalimati. Enggak gitu juga konsepnya, harus hati-hati. Ujung-ujungnya kapan tanya? Kapan dibuka? Halo Sobat Gakum, kembali lagi bersama Podcast Gakum. Bagi Sobat Gakum yang belum follow Instagram, silakan follow di Instagram Gakum KLHK dan juga di YouTube Gakum KLHK. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kapan nih Gunung Semeru dibuka. Ini dinanti-nanti oleh jutaan para pendaki ini. Nggak cuma pendaki Indonesia, tapi juga pendaki mancanegara. Karena apa? Karena sudah 4 tahun ini ya, ditutup ya, lebih ya? Berapa tahun? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ditutup. September 2019 September 2019 sampai sekarang. Nah, kira-kira kapan nih Mas Mudin Semeru dibuka ini? Langsung tembak. Langsung aja ini. Ini yang dinanti-nanti ini yang punya kawasan. Ini bener, ini emang posting apapun di Instagram Bromo Tengger Semeru, nanti komennya itu kapan Semeru mau buka. ngomongin ini ujung-ujungnya kapan dibuka, kapan dibuka. Dari ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan sejuta umat. Sebenarnya saya senang ada teman-teman ini, karena proses pembahasan kapan Semeru dibuka ini selalu melibatkan teman-teman dari server ini, relawan sahabat volunteer Semeru. Karena day to day manajemen di pendakian itu tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan server ini. Nah, jadi nanti jawabannya akan dijawab bersama karena prosesnya ini kami godok bersama gitu. Nah, kalau dijawab tanggal kayaknya mungkin malah orang nanti kehilangan antusias. Kita jawab dengan bercerita bersama proses yang sedang kita jalani. Kemarin kan sudah ada patroli bersama kan antara Polisi Kehutanan dengan Ditjen Gakum, ada juga dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada juga dari KSDAE, ada juga dari relawan masyarakat. Apa nih hasil dari patroli kemarin nih? Patroli pengamanan Taman Nasional sekaligus untuk pembukaan jalur. Yang jelas kemarin sama-sama ya kita bisa melihat bahwa safety itu masih harus kita pikirkan dan kita istilahnya yaitu faktor utama lah gitu. Jadi dari pendakian dari base camp sampai ke Kalimati saja atau sampai ke Kumbolo saja ada beberapa titik yang sebenarnya masih perlu pengamanan. Ada titik longsor, ada mungkin berapa 10 ya titik longsor. Dari base camp ke Kumbolo dulu aja ya ada yang menghitung tuh ada 10 titik longsor. 10 titik longsor. Dan longsornya ekstrim dari hulu langsung ke hilir itu. Betul. Besar sekali itu. Itu apa namanya? Dari atasnya dari Watu Rejeng ya sebelum Watu Rina itu juga bahaya. Jadi faktor keamanan itu yang kita persiapkan dari sisi lokasinya. Terus kemudian dari Kumbolo ke Kalimati sendiri sudah lama tidak dilewati. Itu juga ada beberapa jalur-jalur yang sebenarnya mungkin ya masih perlu kita persiapkan. Tambah lagi dari Kalimati sampai puncak. Yang jelas dulu waktu masih sering buka saja kondisi bebatuannya labil. Itu padahal yang rutin dari katakanlah kita kan dari 2010 sampai 2017 itu kan buka ya. Itu buka paling tutup pada saat penutupan yang pemulihan ekosistem yang Desember sampai April. Itu kondisi bebatuannya masih ada beberapa korban yang sampai meninggal karena kejatuhan batu. Nah, yang sering diinjak aja artinya masih ada labil ini udah berapa hampir 5 tahun belum diinjek. Itu resikonya semakin tinggi. Nah, itu juga yang kemarin kan mungkin dilihat sama teman-teman. Jadi kata kuncinya safety ini yang masih kita coba usahakan untuk meminimalisir resiko kecelakaan dari sisi lokasi, kemudian dari sisi SOP, kemudian dari sisi pengaturan pengaturan pengunjungnya dan plus nanti juga mungkin ada bocoran bahwa kita mungkin akan berbeda sistemnya ya dengan dulu sebelum kita ada upgrade. Jadi inilah selain upgrade sistem di website juga upgrade sistem pendakiannya. Nah, inilah yang kita siapkan bersama. Nanti kalau ini sudah siap semuanya, kita akan rakor dengan pihak terkait
ya baru kemudian akan tereng. Nah, sebelum ke situ. Sebelum ke situ nih. Ya, jadi pertimbangan utamanya kenapa masih belum dibuka, hasil dari patroli kemarin yang paling utama adalah tentang keselamatan, ya, keamanan pendaki ya. Pendaki. Jadi banyak tanah longsor situ, jalur-jalur pendakiannya. Ya. Dan terus katanya batu-batu yang ada di Mahameru itu sangat labil gitu, nggak hanya batu yang kecil, batu yang besar pun kalau diinjak itu bisa longsor, betul begitu ya? Ya, memang di sana apa namanya tadi seperti pernah kita obrolkan juga dengan teman-teman yang lain, batu yang walaupun kelihatannya besar tapi ya ada erosi angin, erosi air, dan kemudian labil, kelihatan besar begitu dipegang kok goyang-goyang itu batunya. Nah, itu yang apa namanya perlu kita antisipasi bersama. Mapping dari jalur yang aman, penyiapan jalur plus penyiapan pengaman-pengaman yang memperkecil resiko kecelakaan. Itu yang sangat penting. Satu lagi, emergency. Jadi bagaimana sistem emergency ini sedang kita siapin sehingga tidak ada untuk menghindari hal yang lebih fatal. Yang kedua, menghindari fake emergency. Fake emergency ini juga sering terjadi. Jadi minta dievakuasi padahal ternyata cuma masuk angin ya. Nah, itu kita juga sudah mulai ada ya kelakuan kayak gitu ya. Monggo nanti dijawab. Yang repot itu teman-teman di lapangan itu. Nah, karena apa? Karena ya tadi kita kembali bahwa mereka tidak teredukasi dengan baik mengetahui kondisi emergency itu seperti apa. Nah, kita sendiri mempersiapkan bagaimana kita bisa melihat itu secara real. Oh, kamu cuma masuk angin. Cukup ambil minyak angin atau minum hangat, makan hangat, istirahat. Itu kita nanti bisa kita spill setelah ini apa aja sih yang kita siapkan itu sehingga menghindari hal seperti itu. Ya. Selain keamanan, apa lagi yang sedang dipersiapkan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Mungkin fasilitas, infrastruktur atau apa sebelum pembukaan pendakian? Itu tadi untuk fasilitas emergency terutama. Terutama itu ya. Terutama itu. Jadi nanti rencananya ada emergency shelter, terus ada sistem pelaporan. Jadi nanti di sana kita sudah sampai hari ini sebenarnya kita sudah ada CCTV ya. Sudah CCTV, kemudian CCTV itu nanti akan dilengkapi juga dengan sistem pelaporan emergency. Nah, itu yang masih kita siapkan. Jadi di mana pendaki ini bisa kemudian dapat sinyal, walaupun di tempat nggak ada sinyal bisa lapor emergency, kita bisa interaksi, melihat kondisi mereka. Sinyal ini tapi terbatas ya, bukan untuk update status atau posting Instagram, tapi hanya untuk sinyal emergency. Nah, itu kita siapin menuju ke sana. Kemudian nanti ke depannya juga kita tujuan jangka panjangnya kita bisa melacak pergerakan pendaki dengan RFID itu. Nah, sambil menuju ke sana kita juga menggodok sistem. Kalau seandainya kita bukanya misalnya hanya sampai Ranukumbolo, sistem apa yang harus kita buat agar kita bisa menjamin pendaki itu mentaati aturan itu. Nah, karena kita tidak bisa berada di sana 24 jam, maka kita berusaha membuat sebuah sistem yang bisa membantu kita memastikan bahwa tidak ada pendaki yang nyelonong ke Kalimati atau ke puncak. Gitu. Jadi itu soft. Belum lagi sistem pendakian, sistem booking online-nya itu juga kami sempurna. Sedang kami maintenance lah sebenarnya. Mumpung kemarin tutup, jadi kan ada off nih. Off ini kita bisa memperbaiki sistem informasinya agar lebih smooth. Terus kita juga penting untuk controlling data pendaki yang ada. Kabarnya juga pos yang ada di Ranukumbolo dan juga di Kalimati itu karena sudah lama tidak ditempati sudah rusak ya itu, atau sedang ada perbaikan sekarang ini? Toilet itu sudah mulai direnovasi, sudah selesai. Yang di mana? Yang di Ranukumbolo. Terus nanti ya tadi di pos Kalimati, shelter emergency itu insya Allah nanti akan di-upgrade. Terus yang di Kalimati juga untuk proses emergency juga nanti di sana, walaupun nggak seperti yang di Ranukumbolo ya, tapi paling tidak di sana bisa untuk pertolongan pertama untuk pendaki. Itu yang penting. Toilet yang di Kumbolo itu karena memang selain faktor keselamatan juga Kumbolo itu kan ya sentral aktivitas pendaki, sehingga kebersihan dan lain-lain itu juga perlu kita siapkan. Gitu. Oke.
Nah kemarin ini Mas Faiz dari server dan juga Cahyo dari server relawan Semeru kan juga ikut patroli dengan Gakum, KSDAI dan juga Balai Taman Nasional ya. Catatannya apa nih Mas Faiz dulu setelah ikut pendakian kemarin? Catatannya apa? Ketika nanti Semeru ini dibuka pendakiannya, apa yang harus disiapkan oleh pengelola dan juga ekosistem atau para pelaku pendakian? Gambaran saya kalau misalkan Semeru dibuka, entah itu batas pendakiannya itu hanya sampai Rankumbolo atau mungkin bisa sampai Kalimati, tentunya kita harus mempertimbangkan pendaki ini banyak juga yang kita itu tahu mereka belum pernah mendaki sebelumnya, atau mereka belum pernah mendaki Semeru tapi pernah mendaki gunung yang lain. Kita tentunya semua tahu selama beberapa tahun ini tutup, ini kan ada faktor. Ada faktor, meskipun gunung yang lain sudah buka, ini kok Semeru kok tetap tutup. Kita flashback aja, entah itu kebakaran, entah itu COVID, atau karena ada aktivitas kawah menyebabkan Semeru tutup. Ketika Semeru dibuka ini, jalur tentunya tidak sama dengan 4 tahun yang lalu. Berubah karena ada longsor, jalur baru. Di Rankumbolo ke Kalimati tentunya nanti ada jalur-jalur yang pendaki yang pernah ke Semeru dulu ke Semeru dulu itu sekarang sudah ganti. Kalau mungkin Semeru sekarang dibuka selama 2 minggu sampai 1 bulan, teman-teman pendaki pasti akan kaget. Berubah. Kok gini jalurnya, kok gini? Kok jadi kayak membuka hutan, membuka semak-semak. Nah, teman-teman pendaki harus mempersiapkan semua hal. Katanya sampai segini ilalangnya. Iya, sampai menutup, sampai setinggi orang dewasa. Teman-teman harus menyiapkan perbekalan, entah itu perbekalan secara logistik, perbekalan mental, bekal fisik juga penting. Yang di podcast yang lalu kita sudah ngomong ya kan. Siapkan mental Anda, siapkan fisik Anda. Semeru itu nggak main-main. Semeru ini meskipun terlihatnya itu landai dari pintu Rimba sampai Kalimati, tapi panjang bos. Panjang 16 kilo. 16 kilo itu bukan butuh endurance ya. Butuh endurance. Ketahanan. Kalau pendaki itu kan dibedakan 2 macam. Mereka bisa bawa beban berat tapi nggak bisa jalan jauh, atau mungkin sebaliknya, atau mungkin dua-duanya, mereka bisa jalan jauh dan juga bisa bawa beban berat. Kalau pesan saya sih, sebelum Anda memutuskan ke Semeru dan sudah memutuskan ke Semeru, ya latihan fisik itu penting. Manajemen waktu Anda, jangan mepet-mepet. Kalau menghindari risiko di jalan, entah itu di gunung waktu mendaki atau pasca mendaki gunung, ya jangan mepet-mepet. Kalau manajemen waktu Anda, cutinya dilebihkan 1 hari lah. Gitu. Kebanyakan kan ada yang insiden di jalan, ngejar waktu, ngejar deadline gitu. Ngejar tiket, ngejar kereta, ngejar pesawat mereka. Gitu ya. Yang mungkin harus dipersiapkan secara personal. Kalau mereka itu grup, mereka juga harus tahu teman-teman personilnya. Kalau gabung dengan tour operator misalkan privat atau open trip, ya yang selektif, yang bijak untuk memilih, yang punya track record yang positif lah ya. Jangan asal murah ya. Jangan asal murah. Nyawa taruhannya. Cari informasi yang banyak lah. Ya, nanti info TU mana yang punya track record bagus bisa hubungi Mas Faiz lah sama Mas Cahyo lah ya. Biar ada recommended siapa kan yang bagus, yang teruji di lapangan gitu kan, nggak sembarang open trip. Pokoknya kata kuncinya kalau murah harus curiga. Murah jangan harus curiga. Sekarang nih Cahyo kan kemarin juga ikut pendakian sampai ke puncak patroli Semeru ya, ikut patroli ya bersama Gakum dan KSDAI. Nah itu katanya jalur Arcopodo itu sudah nggak bisa dilalui, artinya butuh jalur baru ya, benar begitu ya? Ya sejak 2014 ya. 2014 itu kan beberapa kali kami melakukan survei lapangan di jalur Arcopodo yang lama. Itu kan banyak titik yang longsor gitu kan. Makanya sejak 2014
kami bersama Taman Nasional, bersama masyarakat itu mencoba untuk mencari alternatif jalur. Dan nanti ketemunya yaitu tadi di atasnya camping ground Arcopodo yang lama itu, di situ. Jadi banyak hal yang perlu dibenahi oleh pengelola, terus kemudian dari sisi jalur, terus kemudian karena sebenarnya pendaki itu tidak butuh fasilitas sebenarnya, tapi karena sudah ada fasilitas terus kemudian rusak, apakah tidak dibenahi? Ya contohnya kayak toilet misalkan, kan itu sebenarnya kalau kita merunut ke pendaki zaman dulu kan nggak butuh toilet. Kalau Kan gitu. sana ya. Nah, itu jadi Kayak kucing gitu. makanya kan atas kebutuhan itu tadi akhirnya diciptakanlah atau dimunculkanlah sebuah fasilitas. Kalau fasilitas sudah dibangun terus kemudian rusak ya harus dibenahi. Diperbaiki. Nah makanya kan dalam rangka persiapan pembukaan jalur pendakian entah itu sampai Ranukumbolo atau sampai Kalimati atau bahkan sampai puncak pun memang tidak semudah kita itu membuka pintu gitu. Jadi banyak hal yang disiapkan. Tadi sempat disinggung terkait dengan beberapa titik longsor. Sebenarnya Taman Nasional itu mau membuka, tapi karena sudah membenahi beberapa sarana Jembatan. prasarana, mulai jembatan baru dibangun 1 minggu, terus kemudian ada longsor, Rusak lagi. rusak. Hancur. Terus kemudian keterbatasan dari Taman Nasional sendiri terkait dengan anggaran dan lain segala macam. Terus kita terus mendorong Taman Nasional, kita terus mengupayakan, kami Taman Nasional itu terus mengupayakan langkah apa yang cepat yang bisa diambil dan tentunya tidak mengabaikan tentang keselamatan tadi gitu. Jadi terkait tadi sempat disinggung juga terkait dengan sistem ya, terkait dengan sistem yang digitalisasi di Semeru kedepannya pakai RFID segala macam, yaitu Semeru kedepannya akan seperti itu. Kita tidak bisa lepas dari kemajuan zaman ya. Kalau sekarang sudah zamannya digital segala macam, kita mencoba mengaplikasikan teknologi itu yang tepat guna. Nah, tadi sempat disinggung juga terkait dengan emergency room atau shelter emergency atau medical emergency, tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus saling kolaborasi, terus kemudian saling terkoneksi, ya kan? Saling terkoneksi. Nah, ketika misalkan ada pendaki yang mengalami emergensi, kondisi emergensi masuk ke ruangan, terus kemudian tidak ada tenaga medis yang bisa diajak berkomunikasi misalkan. Apakah semua Taman Nasional bisa mengatasi itu? Karena basicnya Taman Nasional kan bukan tenaga medis. Betul. Ya kan? Yang bisa mengamati kondisi pendaki dari sisi medis ya tenaga medis. Ya makanya semua itu harus terkoneksi. Ya kan, dipantau lewat CCTV misalkan konektivitasnya seperti apa. Kalau misalkan putus-putus konektivitasnya, nanti penanganannya tidak maksimal dan akhirnya jadi korban jiwa. Itu kan. Nah, tuh, jadi ada kita merunut ke belakang juga. Kami di Semeru berkolaborasi dengan Taman Nasional berupaya untuk meminimalisir insiden. Ya. Meminimalisir. Kata kuncinya itu Kata kuncinya sebenarnya. itu. 2014 sampai 2016 hampir setiap tahun pendakian Semeru memakan korban jiwa. Bahkan di 2016 itu dalam 1 bulan, 1 bulan 4 orang meninggal. 1 bulan ya. 1 bulan. Gitu. Nah, 1 bulan 4 orang meninggal. Terus di 2017 itu terjadi kredit yang luar biasa, pendaki yang ribuan masuk, tidak ada kuota waktu itu, ya kan, di Agustus waktu itu. Akhirnya kita mencoba mengusulkan ke Taman Nasional untuk mengurangi sebuah insiden, karena pengurangan resiko itu sebenarnya kan ada rumusnya. Semakin banyak orang, kemampuannya semakin, kapasitasnya semakin kecil, ya kan? Semakin beresiko. Tingkat insidennya resikonya semakin tinggi. Ya, bagaimana kita mengurangi? Ya ditingkatkan kapasitas orangnya. Ya dikurangi jumlah pengunjungnya secara kuantitas. Kan itu. Dan
sistemnya diperbaiki. 2017 1 Oktober 2017 itu 100% booking online. Di 2018 0 korban jiwa. Zero. Karena pembatasan kuota itu ya salah satunya ya. Ya salah satu, bukan satu-satunya gitu kan. Ini salah satu cara. Itu. Ya. Nah, kalau sekarang nih kalau kita lihat dari status Gunung Semeru sekarang apa statusnya ini? Statusnya sekarang waspada. Statusnya waspada. Jadi Kalau waspada itu berarti pendakian aman sampai di pos berapa? kalau status waspada itu radius amannya itu sekitar 1 sampai 3 kilo dari puncak kawah. Berarti sampai Kalimati terakhir. Ya, terakhir di situ. Terus kemudian kalau statusnya di atasnya yaitu adalah siaga. Siaga itu radius 5 kilo sampai 7 kilo radius amannya. Ranukumbolo. Ya. Tuh. Kalau status normal kan ya sampai puncak pun oke kan gitu. Berarti bisa dong dibuka pendakian sampai Kalimati kalau mengacu kepada status ke Gunung Apian tadi? Bisa. Bisa. Ya karena gini, dari awal di tahun 2024 ini ya Taman Nasional itu sudah mewacanakan akan membuka pendakian sampai Ranukumbolo sebelum statusnya itu turun. Ya, segala macam persiapan itu sudah dibangun. Iya. Segala macam koordinasi itu sudah dibangun. Terus kemudian di bulan Agustus kemarin itu statusnya baru turun dari level dari siaga itu menjadi waspada. Kurang lebih sebulan setengah. Akhirnya apa? Taman Nasional kan Harus berpikir lagi. berpikir lagi kan gitu. Kita fokus di mana? Kita fokus di Kalimati misalkan atau di fokus Ranukumbolo. Itu yang lagi dipikirkan oleh Taman Nasional. Nah, karena Dan persiapan di Ranukumbolo itu sebenarnya sudah hampir matang gitu loh. Betul. Hampir matang. Tapi ditambah lagi penurunan status yang mengharuskan batas pendakian sampai Kalimati. Itu sebenarnya tuntutan pendaki kan sampai situ. Kan gitu. Yeah. Akhirnya Taman Nasional harus pikir ulang gitu loh kan, menata ulang kan gitu. Nah gini Mas Samudin, sekarang ini kan baru Ranuregulo ini, Ranupane sama Ranuregulo yang baru dibuka, baru nih. Padahal kalau melihat status ke Gunung Apian tadi sebenarnya memungkinkan sampai Kalimati. Nah itu kapan sampai Kalimati dibukanya? Itu lagi ditunggu banyak Itu orang. tadi sebenarnya sudah dijawab Cak Yo itu. Lagi ditunggu banyak Jadi orang. Kapan? Kapannya itu loh. Kita taunya bukan taunya lah ya, pokoknya pengumuman status turun, status ke Gunung Apiannya itu kan baru sekitar Agustus. Kemudian sampai minggu kemarin kita masih rapat ya. Minggu kemarin kita masih rapat sama Kepala Balai juga, Kepala Balai Besar Bromo Tengger Semeru untuk membahas bersama. Artinya ketika pendakian ini sekarang boleh sampai Kalimati, oke. Jalurnya gimana? Kemarin kan baru sampai Kumbolo yang udah ready. Itu yang cerita longsor. Cerita longsor itu teman-teman itu bahkan sudah sempat untuk menyiapkan demi pendaki Indonesia nih, Pak. Gitu ya. Sampai membuat jalur baru. Jalur baru. Mana dari mana Awalnya. jalurnya? Jadi jembatan yang hancur itu terus teman-teman tuh survei membuat coba cari jalur baru. Wah. Ternyata habis itu malah lebih lama. Ternyata jalur barunya lebih susah. Nah, itu sampai seperti itu. Tadi teman-teman tuh berapa jam? 12 jam ya? Total. Yang jalur baru itu anunya ketambahannya 8 jam ke Kumbolo aja itu dari yang longsor normalnya itu. cuma 4 jam ada. Iya, 45 jam. Jadi totalnya sampai ke Kumbolo itu ketambahan beberapa jam lagi. Akhirnya pakai jalur yang lama. Akhirnya dicoba lagi jalur lama gimana kira-kira. Nah, sampai seperti itu demi hasrat demi pendaki. Pendaki Indonesia yang selalu bertanya. Nah, oke, udah siap nih Kumbolo. Kok statusnya berita baik sih sebenarnya ya, berita baik. Tapi kan tetap harus ada persiapan karena sebelumnya kita belum mempersiapkan jalur yang ini, yang sampai Kalimati. Kalau sudah sampai Kalimati otomatis nih pendaki akan request seperti yang dulu. Akan request seperti yang dulu untuk bisa sampai puncak dengan resiko sendiri kan gitu. Kalau sampai Ranukumbolo mungkin orang masih berpikir sampai ke puncak, tapi kalau sampai Kalimati istilah bahasa Jawa udah muntuk-muntuk udah kelihatan puncaknya itu dari Kalimati. Loro Jong insya Allah udah kelihatan dari Kalimati. Itu gimana ngantisipasi nanti supaya pendaki nggak sampai nekat ke puncak gitu? Selain CCTV ya, apakah perlu ada pendampingan atau sediakan guide dari base camp atau apa? Ya, itu yang sedang coba kita sepakati bersama dengan teman-teman. Kalau kalau kita flashback dan semua pendaki juga tahu, kita kan tidak mungkin untuk standby di sana 24 jam. Sehingga dulu pendakian sampai Kalimati, mereka yang nekat
atas resiko sendiri, tanda tangan di atas materai bahwa ketika ada apa-apa itu memang pilihan yang diambil oleh pendaki, walaupun itu tidak kita anjurkan, namun ya pasti akan ada yang ingin selalu seperti itu. Nah itu yang pengen kita yang bisa kita lakukan sebagai istilahnya safety measure lah, agar kalau misalnya sampai kali mati pasti akan ada yang mau naik, apakah dengan guide, apakah dengan apa gitu. Nah itu yang sedang kita siapkan. Kalau kemarin yang Kumbolo sih bocorannya memang kita setting wajib pakai guide, karena guide ini yang akan kita jadikan partner untuk mengontrol pendakinya. Kalau misalnya pendaki ada yang melanggar peraturan, artinya kemudian bablas dari Ranu Kumbolo terus ke Kalimati, maka guide-nya yang akan kita sanksi, kita cabut izinnya. Sehingga kita berharap guide ini yang bertanggung jawab untuk pertahankan pekerjaannya, dia harus pertahankan integritas tamunya ini gitu. Karena kita bisa, itu salah satu alat yang bisa kita gunakan. Kita belum coba, tapi ya kemarin pembahasannya seperti itu. Tambahan sedikit koreksi juga, sebenarnya bukan wajib guide, jadi wajib pendamping lokal. Wajib kalau guide kan bisa lebih makro kan, bisa dari luar juga kan. Kalau guide lokal kan udah di fungsi kita Taman Nasional gitu. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Betul. Ya, benar-benar pemberdayaan masyarakat. Dan Taman Nasional sudah berupaya. Guide dari luar boleh, tapi nanti dikaitin lagi tetap, kan. ada pendamping lokal. Guide lokal. Jadi Taman Nasional sudah melakukan peningkatan kapasitas karena juga ini jadi tanggung jawab Taman Nasional ya, dalam rangka untuk mengegulkan sebuah SOP yang mewajibkan pendamping lokal, maka kapasitas masyarakatnya harus ditingkatkan, gitu kan itu. Kan tidak mungkin Taman Nasional tanpa sebuah standarisasi ala-ala Taman Nasional lah, misalkan seperti itu. Atau misalkan pendamping lokal yang terdaftar di Taman Nasional. Nah, itu kan Taman Nasional punya tanggung jawab moral kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Apalagi di Ranupani kan termasuk desa enklave kan. Secara otomatis kan jumlah kebutuhan, jumlah penduduk itu semakin meningkat. Tapi dari sisi luasan wilayah kan tetap kan itu. Jadi Taman Nasional juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga dengan cara yaitu tadi ngasih pekerjaan ke warga lokal misalkan untuk mendampingi dari sisi jasa lingkungannya. Ya itu tadi terima kasih Cahyo udah dikoreksi ya. Memang maksudnya guide adalah guide lokal yang terdaftar di TNBTS dan sudah kemarin kita adakan training ya. Kita adakan training di Ranupani untuk ya inilah standarnya untuk standar minimal untuk bisa menjadi pemandu pendakian gunung atau pendamping pendakian Gunung Semeru. Adapun yang tidak terdaftar di situ itu tetap harus memakai jasa teman-teman, dan ini juga alat tadi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal terutama desa enklave dengan adanya pendakian Gunung Semeru. Mas Samudin, ini kan sudah menunggu lama ini para pendaki ya. Tadi juga belum terjawab kapannya, tetapi saya yakin akan secepatnya dan akan dibuka bertahap. Dan yang paling penting adalah kalau nanti dibuka Semeru, apa pesan dari Mas Mahmudin selaku pengelola? Kan ini kan Taman Nasional, bukan pendakian biasa gitu loh. Bukan mendaki ke gunung yang bukan gunung Taman Nasional. Ada keanekaragaman hayati di situ yang harus dilindungi. Apa pesan buat para pendaki jika nantinya dibuka? Dari tanaman endemisnya kan banyak sekali dari di situ sisi katanya. Ekologi ya. Sebenarnya ekosistem Semeru itu ekosistemnya sangat unik. Gitu. Di sana ada danau, ada savana, terus ada barisan hutan cemara. Nah, di savana Rorombo saja contohnya, di situ ada anggrek yang endemik, ada Habenaria tosariensis. Itu tadi disebut Cahyo sebagai anggrek tosari. Tosari itu nama daerah di Tengger, nama daerah di Tengger. Jadi anggrek yang dinamakan dengan nama daerah situ. Jadi saking khasnya. Di Jawa hanya ada di situ. Di Jawa hanya ada di Pegunungan Tengger dan di Hiang.
di Argopuro. Di Argopuro sama 3, satu di Dieng. Jadi ada 3 titik dan itu pun tidak luas persebarannya. Nah, itu selama ini sebenarnya pendaki itu melewati habitatnya mereka. Terus ada lagi rumput Alchemilla villosa, bukan rumput yang biasa sih, itu juga endemik Jawa, Jawa yang hanya ada di pegunungan-pegunungan tinggi, termasuk hanya ada di 3 tempat juga di Pulau Jawa. Nah, saat ini misalnya bisa dilihat yang mungkin tadi di podcast sebelumnya kita menyinggung tentang verbena lavender Semeru. Lavender Semeru itu sebenarnya Instagramable. Iya, Instagramable, tapi padahal sebenarnya dia adalah invasif. tanaman yang invasif, asing, dan kemudian menginvasi atau merusak ekosistem asli Semeru, bersaing dengan tadi hal-hal yang khas dan endemik yang kemudian dia mengambil alih habitatnya. Nah, dan itu kemungkinan besar, hipotesis kami itu terbawa oleh pendaki yang mungkin dari tempat-tempat lain nggak sengaja ke bawah bijinya, terus jatuh di lokasi yang cocok dan kemudian tumbuh gitu. Jadi artinya apa? Aktivitas wisata itu sebenarnya membuka ruang untuk merusak sebagian dari ekosistem yang rentan. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini perlu dipahami oleh teman-teman pendaki ya. Misalnya yang jelas tidak mengambil tanaman yang ada dari Taman Nasional. Terus kalau dari gunung-gunung lain, kalau bisa berhati-hati, sepatunya dibersihkan. Kalau dari sisi pengelolaan bersihkan, siapa tahu ke bawah ya? dibersihkan dari sawah, siapa tahu ada biji-biji, terus kantong-kantong dikeluarkan dulu, kantong tas, kemudian baju yang mungkin sudah habis dipakai mendaki tempat lain sambil dicek, kita nggak tahu karena itu bisa berpotensi berbahaya untuk ekosistem yang ada di kawasan Semeru. Dan ini terus diedukasi juga penting. sama Cak Ayo. Tadinya kita bangga kan orang-orang bisa foto di lavender. Habis itu lama-lama dengan edukasi teman-teman, itu jadi hujatan malah. Oh, itu tanaman invasif. Masif tuh, jangan bangga, itu merusak ekosistem Semeru. Bisa jadi nanti suatu saat dia ngalahkan Edelweiss loh. Kalau dia tersebar merata, menyebar kemudian sampai Kalimati, iya di Jambangan misalnya. Sudah ada loh itu di Kalimati. Dia dominan di Jambangan, Edelweissnya malah nggak bisa tumbuh. Itu bisa terjadi. Saya nggak bisa bilang pasti, tapi bisa terjadi dengan berbagai macam perubahan iklim dan lain-lain. Nah, itu faktor yang sudah nyata terjadi. 2010 aja nggak ada ya, Cak. Lavender tuh. Kita pertama lihat itu 2012. Dan 2012 itu udah ada sedikit. Di 2014 itu udah booming, udah full. Mungkin diperparah dengan tadi semakin banyaknya pendaki yang lihat bunga indah dicabut di bawah, bijinya tambah kemana-mana gitu. Walaupun invasif hati-hati. Wah ini panen karena ini tanaman asing, nggak gitu juga konsepnya, harus hati-hati gitu. Masukin plastik untuk pemusnahan. Gitu. Oke, gitu seperti Kagum. Jadi harus hati-hati karena ini wisata di Taman Nasional, jadi nggak sembarangan kayak di gunung-gunung yang lain yang bukan Taman Nasional gitu. Jadi demikian Sobat Kagum perbincangan kami, kapan wisata pendakian Gunung Semeru dibuka? Ya sabar, sekarang lagi disiapkan infrastrukturnya, sistemnya segala macam, dan sekarang baru dibuka Ranu Regulo, nanti insya Allah bertahap akan dibuka seterusnya mengikuti status kegunungan apian dan juga segala infrastruktur yang sedang disiapkan. Jadi gitu Sobat Kagum. Terima kasih atas kehadiran para narsum yang hebat pada kesempatan hari ini. Semoga podcast Kagum bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Salam lestari.